Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bertemu kembali untuk kita belajar bersama-sama, mempelajari sebuah ilmu yang menjadi kewajiban bagi kita. Yang mana tatkala kita sebagai seorang muslim, kita tentu harus bisa memahami maksud dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, juga maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Maka untuk bisa memahami itu, ya tidak bisa tidak kita harus bisa memahaminya dengan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Allah dan bahasa yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan bahasa Arab. Maka untuk itu penting sekali kita mempelajari bahasa Arab agar ya dengan tujuan bahwasanya supaya kita benar-benar bisa memahami maksud dari Allah dan juga maksud dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, langsung saja kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Nadhirin Biha, ya karya Dr. Fi Abdurrahman yang diterbitkan oleh Islamic University of Madinah. Baik, kita pada pertemuan yang sebelumnya sudah menyelesaikan latihan yang ke-7 dari pelajaran yang ke-5 atau di halaman yang ke-30. Dan sekarang kita akan melanjutkan ya pada latihan yang ke-8. Ya, tepatnya di halaman 31. Baik, yang membawa buku silakan dibuka di halaman 31. Dan kemudian yang belum memiliki bukunya silakan bisa di-download di link yang ada di deskripsi dari video kali ini. Baik. Nah, kita lihat di halaman 31 latihan yang ke-8. Di sana perintahnya adalah Iqra. Ya, Iqra itu adalah bacalah. Al-misal al-ati, ya, contoh berikut ini, ya, contoh berikut ini. Thumma kemudian kawin, susunlah ya, susunlah as'ilatan, ya, soal-soal mislahu seperti soal yang ada di contoh ini. Musyiron, ya, yang menunjuk kepada menunjuk ila kepada aswar, gambar-gambar at-taliyah yang berikut ini. Maksudnya dari perintah ini kita disuruh melihat dulu contoh yang ada di baris pertama, itu contohnya. Dan kemudian setelahnya di baris-baris berikutnya kita diminta untuk membuat seperti yang ada di contoh tersebut. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Contohnya di situ disampaikan di baris pertama adalah kitabuman hadza. Nah, kitabuman hadza. Lihat di gambar, ini gambarnya adalah gambar kitab. Nah, berarti yang sesuai dengan gambar adalah kata kitabnya. Nah, terus setelah itu ada kata man, artinya siapa. Jadi, maksud dari pertanyaan ini adalah kitabnya siapa ini? Ya, kitabnya siapa ini? Nah, maka di sini yang perlu kita jelaskan dulu adalah bahwasanya dalam penulisan kitabu, nah, di situ ditulis tanpa menggunakan tanwin. Mengapa? Karena dia nanti akan bersambung dengan kata man-nya. Jadi membentuk sebuah satu kesatuan kata. Jadi kalau terjemahnya kan kitabnya siapa ini kan gitu. Jadi kitabnya siapa ini menunjukkan bahwasanya kitabuman ini menjadi satu kata majmuk nantinya. Nah, sehingga kata kitabu ya itu tidak ditulis dengan tanwin. Karena dia akan menjadi mudhaf ya atau mudhaf ilaih ya. Baik. Nah, seperti apa? Nanti contoh berikutnya ya kita lihat gambar-gambarnya dan kita tambahkan dengan kata man. Nah, kenapa man tidak menjadi kasroh ya? Man itu bentuknya adalah tidak berubah ya. Dia
bentuknya tidak berubah, apapun keadaannya tetap man, ya bukan dibaca manu, mana atau mani, tidak. Maka seharusnya posisi man ini ketika seperti contoh-contoh pada latihan sebelumnya, dia berharokat kasrah kan, tapi karena dia adalah bentuknya tidak berubah ya, atau dalam bahasa Arab itu namanya mabni ya, maka di situ dia tetap pada bentuk aslinya yaitu kitabu man ya. Jadi sehingga paham di sini ya kenapa di sini kitabu tidak ditulis dengan tanwin, bukan kitabun man hadza, bukan seperti itu, tapi langsung tulis kitabu man hadza. Nah, jadi kitabnya siapa ini? Nah, baik. Nah, kita langsung masuk ke latihannya saja. Ya, soal yang di baris kedua itu gambarnya apa? Gambarnya adalah gambar pena. Nah, tinggal dimasukkan pena ini bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya pena adalah kolamun. Nah, kolamun. Nah, ketika kita ingin bertanya seperti dalam contoh, jadikan penanya siapa ini, maka di dalam bahasa Arabnya bagaimana menyusunnya? Ya, maka di sana menjadi kolamuman hadza. Nah, kolamuman hadza. Ya. Jadi penanya siapa ini? Ya, penanya siapa ini? Baik. Jelas ya, insya Allah. Nah, kita lanjutkan pada yang berikutnya. Yang berikutnya di situ gambarnya apa? Gambarnya adalah baju ya. Baju. Maka dalam bahasa Arab baju itu apa namanya? Namanya adalah komisun ya, komisun. Nah, sehingga ketika kemudian dibikin pertanyaan seperti di atas, ya menjadi bajunya siapa ini? Bagaimana pertanyaannya? Yaitu komisuman hadza. Bagaimana? Coba diikuti. Komisuman hadza. Nah, baik, jelas ya? Nah, kita lanjutkan pada yang baris keempat atau soal yang ketiga ini. Yang ketiga gambarnya yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri itu gambarnya ada gambar rumah di sana. Nah, ada gambar rumah. Nah, rumah bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya rumah adalah baitun. Nah, sahih yaitu baitun. Nah, kemudian disusun menjadi kata pertanyaan. Rumahnya siapa ini? Maka rumahnya siapa itu susunan dalam bahasa Arabnya bagaimana? Yaitu baitu man. Ya, bukan baitun man, tapi ditulis tanpa tanwin yaitu baitu man hadza. Ya. Baitu man hadza. Rumah siapakah ini? Tahap terakhir ya dari latihan yang ke-8 ini, di situ ada gambar ranjang ya, ada gambar ranjang atau dipan. Nah, kemudian dibikin pertanyaan seperti tadi, dipannya siapakah ini? Ya, tinggal lihat dipan bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab dipan adalah sarirun. Apa? Sarirun. Sehingga kalau disusun menjadi dipannya siapa ini, maka dia pertanyaannya adalah sariru ya, berubah menjadi dhammah biasa. Sariruman ya, karena dia bersambung dengan man ya. Sehingga tidak ditanwinkan. Sariruman hadza. Baik. Jelas ya insya Allah untuk ini latihan yang ke-8. Nah, sekarang kita masuk ke latihan yang ke-9. Latihan yang ke-9, di sana kita mulai dengan contoh-contoh dulu. Ya, ada kata ismun. Ismun. Nah, sehingga kemudian disusun di dalam kalimat menjadi ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Nah, coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Apa yang kita perhatikan di sini? Yang kita perhatikan di sini adalah kata ismunnya ya, sebagaimana dalam contoh di depan. Maka ismun di sini dia hamzahnya dia berharokat kasroh. Yang mana ini disebut dengan namanya hamzah wasl. Hamzah yang terbaca ketika dia di awal permulaan kalimat. Akan tapi ketika dia di tengah-tengah maka dia tidak terbaca. Ketika dibaca dengan bersambung. Ya, contohnya seperti tadi itu. Wasmu ya, wasmu bukan wa ismu lagi tapi langsung dibaca wasmu. Wasmul binti Zainabu. Nah,
Nah, ini nanti ada beberapa kaidah dalam penulisan hamzah ini yang dinamakan dengan hamzah wasl ya. Hamzah wasl. Nah, tapi di sini kita fokus pada yang dijelaskan di sini saja, tidak melebar. Bahwasanya ketika ada kata ismun, ya maka alif atau hamzah di depannya itu afan, yaitu alif yang di depan atau hamzah wasl itu dia dibaca dengan kasroh. Itu kalau dia pertama. Adapun ketika sebelumnya sudah ada huruf dan dia dibaca nyambung, maka hamzah waslnya tidak terbaca. Sehingga contohnya di sana ismul waladi. Ya, maka di situ jelas ismu dibaca i, ismul waladi Muhammadun. Nah, ketika ada sambungannya di depan wasmu, bukan wa ismu, tapi langsung disambung wasmul binti Zainabu. Nah, baik. Contoh berikutnya, ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri, nah ini sama. Ismu, ya, dia di awal kalimat, maka dibaca harokat kasroh. Ismul mudarrisi Hamidun. Nah, terus, ketika ada huruf di depannya, bukan ma ismu, tapi langsung masmu, ya. Masmul mudiri. Karena dia hamzah wasalnya tidak terbaca ketika dibaca dengan sambung. Enggak dibaca di sana masmul mudiri. Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya. Di contoh berikutnya di situ ada kata ibnun. Nah, kata ibnun ya hampir sama dengan kata ismun ya, diawali dengan huruf hamzah wasal atau di situ dengan alif ya. Maka di sini ketika kemudian dia disambungkan atau diidhofahkan ya kepada kata setelahnya, maka tanwinnya hilang ya dan kemudian berganti dengan dhammah biasa. Dan demikian juga ketika didahului oleh huruf di depan kata ibnu itu, maka ini hamzah wasalnya tidak terbaca. Contoh di sana. Ibnu Khalidin. Ya, Ibnu Khalidin. Putranya Khalid. Fil madrasati. Ada di sekolah. Wabnu Hamidin. Dan putranya Hamid. Fil jami'ati. Ada di jami'ah atau di kampus. Nah. Terus berikutnya Ibnul Mudarrisi fil fasl. Ya, putranya Pak Guru ada di dalam kelas. Baik. Jadi putranya Pak Guru ada di dalam kelas. Nah, terus pertanyaannya, aina benu al mudiri. Ya, di manakah putra kepala sekolah? Sehingga di sini kalau dibaca nyambung, maka hamzah wasalnya tidak terbaca. Ya dibaca menjadi aina benu, atau kalau dibaca terpisah juga masih bisa. Aina ibnul mudiri. Kalau dibaca terpisah. Tapi kalau dibaca nyambung, dia hamzah wasalnya tidak terbaca sehingga menjadi aina benul mudiri. Baik, nah semoga jelas untuk penemuan contoh-contoh seperti ini dan langsung kita masuk ke latihannya yang ke-9 ini. Baik, perintahnya dari latihan ini Iqra' ma yali mura'iyan qawaida nutqi ya hamzat mura'iyan qawaidu nutqi hamzah wasli. Nah, bacalah ya soal-soal berikut ini dengan ya bacalah mayali, bacalah yang berikut ini ya, dari kalimat berikut ini ya dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan hamzah wasl. Nah, kaidahnya apa? Kaidahnya itu ya cukup ya sebenarnya banyak ya, ada beberapa kaidah tentang hamzah wasl ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita gunakan saja hamzah wasl yang ada di situ contohnya, yaitu dalam penggunaan kata ismun dan ibnun. Yang mana untuk kedua kata itu hamzah wasl kalau dia di permulaan kata maka dia akan dibaca dengan kasroh ya. Taib ya, secara singkat kita baca langsung yang pertama ya. Gimana bacanya? Baik. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Sesuaikan dengan yang di atas tadi.
Terus yang kedua, silakan dibaca dulu. Taib. Jadi kharaja ibnu tabibi minal bait. Ya, ini kalau dibaca terpisah. Tapi kalau dibaca nyambung dia menjadi kharaja ibnu tabibi minal baiti. Sehingga kalau dibaca nyambung bukan dibaca kharaja ibnu, ya tidak. Tapi terpisah. Kalau dibaca terpisah bisa kharaja ibnu, jelas. Tapi kalau kemudian dibacanya nyambung maka menjadi kharaja ibnu, ya. Karena hamzah wasalnya tidak dibaca ketika membacanya nyambung. Nah, artinya yang pertama tadi apa? Ibnu Muhammadin, putranya Muhammad fil Iraq, ada di negeri Irak. Kemudian Ibnu Hamidin, dan putranya Hamid fil Hind, ada di India. Yang kedua, kharaja, ya telah keluar, Ibnu Tabibi, yaitu putranya Pak Dokter, minal baiti, dari rumah. Yang ketiga, Dhahaba ibnu tajiri ila suqi. Nah, ya, telah pergi putranya at-tajir, itu pedagang, itu ila suqa, pasar. Baik, yang keempat, coba dibaca dulu. Nah, jadi yang tepat ini adalah ismul muhandisi Faisalun, ya. Nama insinyur itu adalah Faisal. Wasmut tabibi Mas'udun, ya. Dan nama dokter itu adalah Mas'ud. Ya. Baik, yang kelima, ya langsung Masmur Rajuli, ya, karena di situ isem setelahnya ada huruf ma, maka disambung menjadi Masmur Rajuli. Nah, terakhir, yang keenam, ya sebagaimana dalam latihan sebelumnya. Ibnu man anta, putranya siapa Anda ini? Nah, kemudian jawab adalah ana, ya Ibnul Wazir. Saya adalah putranya Pak Menteri. Baiklah para pemirsa sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini terkait dengan hamzah wasal dalam penggunaan atau pembentukan di kata majmuk seperti ini. Nah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita senantiasa memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dan bimbingan agar kita bisa dengan baik untuk menguasai ilmu bahasa Arab ini. Tapi akhirul kalam kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis, ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.